tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan, boleh angkat tangan. Puji Tuhan, luar biasanya pertolongan Tuhan itu tak pernah berhenti. Walau kadang-kadang Anda dan saya tak setia pun Tuhan tetap setia. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Saudara, pada bulan ini ada tema di gereja kita, yaitu pertumbuhan gereja itu adalah anugerah. Kenapa anugerah Bapak Ibu Saudara? Karena sebuah kehormatan bagi kita sesungguhnya untuk menjangkau dunia ini dengan Injil itu adalah anugerah. Sebab dari awalnya Tuhan itu memilih orang Israel untuk menjadi duta Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Akan tetapi saudara tahu Israel itu menolak tugas mulia ini. Mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya saudara dan saya yang dulunya terhitung sebagai Gentiles, sebagai bangsa-bangsa lain, pada akhirnya tugas mulia itu dipercayakan kepada setiap kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi bilang sebelahmu hidupmu itu adalah terhormat. Saudara, Yesaya pasal 54 ayat yang kedua, itu semoga Bapak Ibu bisa baca kalau kelihatan. Tulisannya bisa ya kelihatannya. Ya, Yesaya 54 ayat 2-3 ini adalah ayat daripada tema kita pada bulan ini. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Katakan amin. Jadi saudara, sungguh luar biasa Tuhan itu bahwa Tuhan tak pernah merencanakan yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu selalu menetapkan rancangan-rancangan yang baik untuk hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berikan judul Nubuat Anugerah. Jadi saudara dan saya ditetapkan untuk mengalami anugerah, katakan amin. Tuhan tak pernah menubuatkan sesuatu yang buruk atas hidup Anda dan saya. Yang selalu Tuhan rancangkan itu adalah yang terbaik. Bahkan sekalipun orang Israel itu orang yang tegar tengkuk hatinya. Mereka orang yang sering sekali mengecewakan hati Tuhan. Di tengah-tengah padang gurun tetap saja Tuhan pelihara hidup mereka. Tuhan tuntun mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan sertai mereka. Bahkan tidak ada yang kelaparan di tengah-tengah padang gurun. Adapun orang Israel yang mati di padang gurun itu bukan karena lapar. Orang Israel yang mati di padang gurun itu karena ketidaktaatan saudara. Tuhan sangat baik, selalu merencanakan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Maka saya percaya ayat yang sama hari ini juga tertuju kepada setiap kita, katakan amin. Saudara dinubuatkan untuk besar. Anda dan saya ditetapkan oleh Tuhan untuk bertumbuh. Saudara dan saya tidak ditetapkan oleh Tuhan untuk biasa-biasa saja, untuk stagnan saja hidupnya. Tetapi Tuhan telah dari awal menetapkan saudara dan saya akan bertumbuh, akan mengembang ke kanan dan ke kiri, katakan amin. Kata kunci Bapak Ibu yang saya lihat di sini adalah yaitu engkau akan mengembang. Bilang sebelahmu engkau akan mengembang. Yang badannya mengembang harus bertobat sedikit. Bukan ini maksud ayat itu. Tetapi mengembang itu adalah ada pengaruh yang akan besar. Hidup saudara dan saya akan berpengaruh besar. Yang kedua itu adalah memperoleh bangsa-bangsa. Memperoleh ini artinya sesuatu yang bersifat kepemilikan. Dan lalu Bapak Ibu Saudara dikatakan maka keturunanmu akan mendiami kota-kota sunyi. Ada lagunya kan? Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi
siapkanlah dirimu. Sekali lagi, katakan dengan iman, kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara, yang saya suka adalah ini sebuah nubuatan berkat. Ini adalah sebuah visi yang kuat dari Tuhan. Dan indahnya berkat itu tidak hanya berhenti kepada kita. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, itu untuk kita. Tapi selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Keturunanmu. Bilang sama-sama keturunanmu. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan keturunanmu akan mendiami kota-kota sunyi. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saudara lihat bahwa sesungguhnya di dalam Tuhan itu enggak ada cerita kecewa. Sesungguhnya Anda dan saya tidak punya cerita, saya banyak kehilangan karena saya melayani Tuhan. Saudara tidak punya cerita dalam hidupnya bahwa hidupmu itu menjadi hancur karena aku melayani Tuhan. Saudara enggak punya cerita bahwa aku jadi miskin karena melayani Tuhan. Karena kenapa saudara terkasih, semua yang engkau lakukan untuk kerajaan Allah itu adalah investasi hidupmu. Dan saudara tahu investasi itu akan dipanen pada saat hidupmu. Dan juga indahnya itu adalah pada keturunan-keturunanmu juga. Mereka akan panen. Amin. Saudara masih percaya Tuhan? Itu sebabnya Anda dan saya tak boleh jemu-jemu melayani. Anda dan saya itu harus bertahan terhadap panggilan. Saudara dan saya harus tetap tunduk dan taat kepada visi Tuhan itu. Ketika Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, kerjakan itu dengan taat. Engkau lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Sebab kenapa itu adalah investasi yang engkau akan panen di masamu. Dan juga keturunanmu pada masa berikutnya akan panen dari apa yang pernah engkau tanam dan tabur. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan, upahnya bukan hanya hari ini. Saudara tahu akan sampai kepada keturunan-keturunan kita. Saya berdoa engkau yang duduk di sini adalah orang-orang yang punya keyakinan soal ini. Itu sebabnya saudara dan saya tak boleh goyah dengan keadaan apapun. Hari-hari ini orang akan berkata semua cerita susah. Semua cerita kurang. Semua cerita terbatas. Semua cerita persoalan. Bahkan ketika nonton berita saudara, kita takut nonton beritanya. Karena ngeri-ngeri sedap beritanya. Bagaimana caranya suami bunuh istrinya. Setelah itu dia lompat dari flyover Jamin Ginting. Setelah dia bunuh istrinya, dia bunuh diri. Dan cerita bunuh istri dan suami hari-hari ini kayaknya banyak kali beritanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Memang ini masa-masa sulit. Tetapi Anda dan saya tak boleh goyah. Kenapa engkau harus on the track tetap berjalan pada firman Tuhan? Karena saudara percaya bahwa apa yang Tuhan nubuatkan, apa yang Tuhan janjikan, itu akan terjadi dan akan tergenapi dalam hidup Anda dan saya dan juga dalam hidup turunan-turunan kita. Siapa yang mau anak-anaknya diberkati Tuhan? Wah, semua orang mau saudara. Caranya adalah investasi dalam Tuhan. Apa investasi itu? Semua. Hidup kita berikan untuk Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saya
percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan rohani orang tua itu akan menguduskan perjalanan anak-anak di masa depan. Semasa saya anak-anak, Bapak Ibu saya bandel, saya suka lawan orang tua. SMP, SMA sudah main judi, sudah tukang mabuk. Dan kalau saya main judi bisa pulang pagi, kadang-kadang jam 2 Bapak Ibu, saya masih dengar mama saya doakan dan sebut nama saya. Dan ibu saya tak pernah berhenti berbuat baik kepada orang. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menyadari bahwa ada jalan-jalan yang kadang Tuhan buka di masa sulit. Perjalanan-perjalanan sulit dimudahkan oleh Tuhan. Saya selalu ingat, ini adalah bagian dari apa yang ibu saya lakukan di masa lalu. Mungkin saja Bapak Ibu Saudara hari ini engkau diberkati, itu karena apa yang dilakukan oleh orang tua kita di masa lalu. Apa yang pernah ditabur oleh orang tua kita di masa lalu, itu berdampak pada hidup kita hari ini. Karena apa yang firman Tuhan tulis itu pasti akan terjadi. Itu sebabnya bergairahlah untuk menabur yang baik. Bulan lalu tema kita itu fantastik. Tema kita itu adalah melayani orang miskin itu adalah anugerah. Ini bahasa yang tidak mudah. Karena kebanyakan orang akan melihat orang miskin itu sebagai beban. Tetapi dalam Alkitab kita diajari, melayani orang miskin itu adalah cara bagi Tuhan untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Adalah tangga yang dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat hidup seseorang. Ketika engkau mau berbagi kepada orang lapar, mau berbagi kepada orang susah, mau berbagi kepada orang lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami oleh gereja kita, yang hari ini kita percaya bahwa ini perjalanan yang tidak mudah pada awalnya. Gereja GBI Rumah Persembahan, yang ketua pembangunannya dulu adalah Pak Cinvan itu berdiri di atas lahan 21 hektar. Kalau ke Medan jangan lupa datang ke sana. Karena kenapa engkau akan melihat sebuah kesaksian bahwa ternyata apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti tergenapi. Amin. Luas bangunannya kalau nggak salah 100 kali 100 Pak ya. 80.000 meter persegi bangunan gerejanya. Dan mungkin kapasitasnya itu kurang lebih kalau jadi main hall-nya itu bisa 15.000, bisa 6.000. Plus 6.000, 21.000 Pak. Saudara, kalau ke sana engkau akan melihat bahwa ternyata ada bukti tangan Tuhan yang kuat. Yang bisa membuka jalan bagi gerejanya dan hari ini jemaat yang dilayani itu lebih dari 53.000. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, gereja ini dibangun tidak dari kelimpahan. Kesaksian daripada gembala pembina kita Pendeta R. Bambang Yonan luar biasa. Ketika mulai merintis pelayanan ini, dimulai dengan 119 orang yang susah. 119 orang yang butuh bantuan. Dan pada saat itu ketika gereja ini dirintis Bapak Ibu, ada kesulitan-kesulitan dalam pembiayaan pelayanan. Pada saat kesulitan itu datang, beliau bertanya kepada Tuhan, apa solusi, apa jalan keluar, supaya saya bisa keluar dari kesulitan ini. Dan saudara tahu jawabannya adalah, Tuhan berkata, cari lebih banyak lagi orang susah. 119 orang susah aja udah berat sekali melayaninya. Jawaban untuk keluar dari kesulitan itu Tuhan bilang kalau engkau mau keluar dari kesulitan itu, tambah lagi jumlah orang susah. Dan saudara lihat ternyata itu adalah gerbang bagi gereja ini menikmati kemuliaan yang tak pernah dibayangkan. Pada hari ini orang boleh melihat bahwa tangan Tuhan mempercayakan banyak hal bagi gereja ini. Kenapa? Ada satu komitmen terhadap visi yang Tuhan telah tanamkan. Itu sebabnya mari kita dukung visi daripada gereja ini. Katakan amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, membaca ayat nubuat ini, ayat berkat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dari
Yesaya 54 ayat yang pertama. Di sana dikatakan apa? 3, 2, 1. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Yang warna merah baca keras-keras. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Saudara, orang Israel ketika dibuang itu, mereka itu dianalogikan seperti istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Seperti seorang janda yang dibiarkan oleh suaminya. Ketika mereka hidup dalam pembuangan, hidup dalam kesesakan, ada dalam pembuangan itu bukan perkara mudah, saudara. Tetapi Anda tahu Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, walaupun ditinggalkan suaminya, namun akan lebih banyak anaknya daripada yang bersuami. Saudara akan berpikir, waduh berarti selingkuh ini. Suaminya pergi lalu selingkuh. Enggak. Saudara lihat di sini, ada akselerasi yang Tuhan janjikan. Kenapa walaupun ditinggal suaminya anaknya lebih banyak, itu memberitahukan kita bahwa ada cara Tuhan yang lebih daripada normal, yang membuat percepatan. Kalau orang itu mengandung 9 bulan, maka ini tidak 9 bulan lagi. Sebentar beranak, sebentar beranak, sebentar beranak, dan itu cara Tuhan mengangkat hidup orang. Cara Tuhan angkat hidup saudara dan saya kadang-kadang tidak memenuhi proses yang umumnya dimengerti banyak orang. Cara Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu kalau berbuat baik kepada seseorang, jangan pernah berharap apa-apa dari orang itu. Termasuk ucapan terima kasih. Karena ada orang berkata kepada saya, Pak, orang itu nggak tahu berterima kasih. Loh kenapa? Aku sudah tolong dia berkali-kali, tetapi balasannya tak bagus. Makanya dengar, kalau engkau berharap orang yang engkau bantu mengucapkan terima kasih kepadamu, engkau akan kecewa. Karena 90% manusia lebih gampang melupakan kebaikan daripada melupakan kesalahan. Ada 10 orang kusta disembuhkan kata Alkitab. Berapa orang yang kembali untuk berterima kasih? Berapa orang Bapak Ibu? Hanya 1 orang. Bilang sebelahmu, kamu orangnya. Jadi jangan pernah berharap apa-apa dari orang yang kita berbuat baik. Kenapa? Kalau engkau berharap sesuatu dari orang yang engkau tolong, itu upahnya sedikit sekali. Kalau saudara pernah kasih uang kepada orang 1 juta, kalau dia mampu balas paling banter 10 juta. Enggak mungkin 1 miliar. Tetapi kalau engkau menolong orang dan upahnya datang dari Tuhan, itu bisa berlipat-lipat. Makanya ayat ini berkata, jangan menghemat. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Dari awal kita nyanyi. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patungmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Bilang
Bilang sebelahmu jangan menghemat. Alias jangan pelit. Tuhan berkata kepada orang Israel, kalau ada di antara saudaramu miskin, maka jangan tegarkan hatimu, jangan tutup tanganmu, tetapi pinjamkanlah kepadanya menurut yang diperlukannya. Tuhan bilang dengan limpah. Jadi maksudnya kalau ada orang susah saudara, saudara harus bantu dia menurut yang diperlukannya dengan limpah. Bilang sebelahmu yang ini aku tak bisa lakukan. Jangankan kepada orang lain, kepada saudara sendiri belum tentu kita bisa lakukan. Tapi inilah prinsip Tuhan, Pak. Kenapa Tuhan bilang jangan limpah? Karena sepeser pun yang engkau berikan kepada orang susah itu tidak pernah hilang. Seberapa banyak engkau berikan untuk pelayanan, Pak, itu tak pernah hilang. Seberapa yang engkau berikan untuk menolong orang-orang susah, itu tak pernah hilang. Karena itu akan dikembalikan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Maka Tuhan berkata, siapa saja berbelas kasihan kepada orang yang lemah, itu memiutangi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara ingat ini. Ketika engkau beri, jangan pernah pikir itu hilang. Itu akan digantikan. Dan akan diganti Tuhan, tidak sebesar itu lagi. Maka Bapak Ibu Saudara perhatikan, mengapa firman Tuhan katakan lapangkanlah. Jangan batasi dirimu. Jangan tahan dirimu. Luaskan hatimu, bukakan hatimu. Mulai pedulikan yang lain. Ayat ini adalah ayat visi gereja kita, Pak. Kalau Bapak Ibu sebagai jemaat di tempat ini, saudara dan saya, kita ini dijemaatkan, digembalakan dengan visi yang jelas di sini. Visi global daripada gereja kita itu adalah mempersiapkan umat yang layak bagi Raja Kemuliaan. Bapak Ibu duduk di tempat ini, engkau harus mengerti bahwa gereja ini tidak akan membawa kamu kepada jalan yang salah. Ada visi yang jelas. Visi gereja kita adalah melapangkan, mengokohkan, dan mengembangkan gereja. Misi dari gereja kita adalah yang pertama pemulihan Pondok Daud. Doa, pujian, dan penyembahan. Yang kedua misi gereja kita adalah memperhatikan orang-orang miskin. Jadi peduli terhadap orang miskin itu adalah bagian dari DNA gereja ini. Jadi ingat GBI Medan Plaza, maka ingat pelayanan terhadap orang miskin. Dan ini yang dilakukan secara konsisten. Bahkan di tengah-tengah kesulitan sekalipun di masa COVID Bapak Ibu Saudara. Di mana kesulitan ekonomi sangat hebat. Gereja kita itu tetap setiap minggu memberikan bantuan sosial. Setiap minggu memberikan bantuan sosial. Dan puji Tuhan kesulitan itu semua bisa dilewati. Dan yang ketiga berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Adalah secara tekstual diajarkan oleh Alkitab supaya Anda dan saya berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Nah saudara lihat, kata Ibrani yang digunakan itu adalah Rahab. Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Saudara, kata lapangkanlah ini adalah hipil imperatif. Artinya begini, sebuah perintah sebab akibat. Kalau dilakukan pasti ada akibatnya. Jadi perintahnya Bapak Ibu Saudara adalah kalau engkau lakukan itu pasti ada akibatnya. Kalau engkau melapangkan, membuka hatimu, melebarkan hatimu, maka saya percaya yang tadi itu loh. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mereka akan mendiami kota-kota
yang sunyi. Saudara tahu ini adalah perintah yang waktu itu bisa ditertawain orang. Ini visi bagi orang Israel di masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Mereka itu sedang ada dalam pembuangan, bisa-bisanya ada nubuatan berkata kepada mereka, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Enggak mungkin, saudara. Karena mereka sedang terhimpit, mereka sedang susah hidupnya, bagaimana caranya mereka bisa mengembang ke kanan dan ke kiri? Di masa susah Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya hidup dalam keberkatan yang seperti ini? Ini visi yang besar bagi orang Israel di masa lalu. Walaupun mereka di tengah-tengah pembuangan, tapi Tuhan sanggup membuka jalan-jalan mereka. Orang Israel itu orang yang eksklusif, Pak. Orang Yahudi itu sangat eksklusif dengan imannya. Kalau gereja ini ada departemen misinya ya. Kalau orang Israel nggak ada departemen misinya. Mereka tuh nggak ada pemikiran untuk menjangkau orang lain supaya orang lain itu masuk surga. Orang Yahudi itu orang yang bangga sekali dengan mereka dipilih untuk diselamatkan. Mereka tak pernah berpikir bangsa-bangsa lain itu harus diselamatkan. Terlalu mengamankan dirinya sendiri, egois terhadap dirinya, tidak memikirkan supaya orang lain masuk surga. Bilang sebelahmu, jangan senang masuk surga sendiri. Orang Israel itu bangga kali kami pilihan Tuhan. Tetapi mereka tak pernah memikirkan orang lain. Bagaimana supaya bangsa lain itu juga percaya Tuhan. Dari sinilah Tuhan mulai bukakan kepada mereka. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bukalah hatimu untuk menjangkau orang di luar orang Yahudi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya nubuatan ini mereka sudah mulai cicipi di tengah-tengah pembuangan. Karena walaupun mereka dibuang ke Babel, Raja Babel ada yang percaya Tuhan. Raja Nebukadnezar itu Bapak Ibu Saudara, itu dia percaya dengan Tuhan. Darius. Jadi sebenarnya mata mereka itu udah mulai dibukakan ketika ada di pembuangan bahwa Tuhan menghendaki bangsa-bangsa lain itu juga percaya Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada perbedaan antara tabernakel Musa, bait Allah Salomo dengan pondok Daud. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara supaya kita membuka hati kita untuk menolong yang lain. Tuhan mau supaya hati kita itu terbuka untuk menjangkau yang lain, mencari jiwa-jiwa. Tuhan mau supaya bangku kosong sebelahmu itu jangan kosong terus. Tuhan mau supaya engkau punya hati untuk menarik orang-orang itu datang bertobat di jalan Tuhan dan mereka menikmati berkat-berkat surgawi. Bait Allah Salomo dan tabernakel Musa Bapak Ibu itu beda dengan pondok Daud. Kalau bait Allah Salomo itu ada sekat-sekatnya. Ada ruang, ada pelataran, lalu ada ruang kudus, kemudian ada ruang maha kudus. Tapi pondok Daud itu enggak ada sekat-sekatnya. Pondok Daud itu terbuka bagi siapa saja. Pondok Daud itu enggak ada batasan lagi, tidak ada hambatan lagi. Dari negeri manapun dia datang, dari suku manapun dia datang. Kalau dia datang menyembah Tuhan, di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupnya. Itu sebabnya pondok Daud itu bukan hanya sekedar menghadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita, tetapi pondok Daud itu juga membuka hati kita untuk mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan yang hilang, menarik mereka datang dalam hadirat Tuhan. Sebab di hadirat Tuhan pasti hidupnya akan dipulihkan. Amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu sebabnya mengapa gereja kita itu Bapak Ibu Saudara sangat menekankan yang namanya doa, pujian, dan penyembahan. Karena dalam hadirat Tuhan, cara pandangmu tentang hidup ini akan diubahkan.
ketika engkau dekat dengan Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, maka engkau akan mampu menerjemahkan kesulitan hidup yang ada di depanmu. Orang yang datang ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab, itu digambarkan seperti seorang yang naik gunung. Mengapa orang yang menyembah Tuhan itu diibaratkan seperti orang yang naik gunung? Karena orang yang ada di tempat tinggi, Bapak Ibu Saudara, matanya akan mampu melihat jauh ke depan. Saya menginap malam ini di apartemen lantai 19. Dan saudara tahu saya suka sekali di tempat tinggi. Kenapa? Karena di tempat tinggi Bapak Ibu yang jauh pun kelihatan. Dan satu lagi, yang besar itu jadi kelihatan kecil. Kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, masalah besar itu akan kelihatan kecil. Sebesar apa Pulau Batam ini, kalau saudara ada di pesawat, kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Makanya strategi kemenangan dalam hidup ini, ketika masalah besar sedang menimpa hidupmu, datanglah di hadirat Tuhan. Karena engkau seperti orang yang ada di atas bukit. Kalau engkau ada di atas bukit, semua kelihatan menjadi kecil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Bilang sebelahmu, siapkanlah dirimu. Bagaimana caranya? Lapangkanlah tempat kemahmu. Kalau selama ini engkau belum terlibat melayani, daftarkan dirimu untuk melayani Tuhan di gereja ini. Kalau selama ini engkau hitung-hitungan, hari ini dengar firman Tuhan, jangan hitung-hitungan dalam urusan dengan Tuhan. Sebab kalkulatornya Tuhan itu tak terbatas. Amin. Kalau saudara belum ikut FA, bilang sebelahmu, ikut FA. Kalau Anda belum ikut KOM, ikutlah KOM. Sukacitanya luar biasa. Kita dibuat mengerti tentang Tuhan. Kita dibuat berhikmat menjalani hidup ini. Dan saudara dibuat untuk cakap memberkati orang lain dengan kebenaran. Saudara dibuat kokoh imannya di dalam Tuhan. Apa yang belum pernah engkau dapat jawabannya, engkau dapat jawabannya di sana. Mengapa Anda harus ikut KOM, saudara? Karena ketika saya khotbah di sini, enggak ada yang berani angkat tangan untuk bertanya. Enggak ada yang berani interupsi, Pak, saya tanya dulu apa maksud Bapak itu, enggak ada. Tapi di kelas KOM engkau akan mengerti mengapa Allah kita itu Tritunggal. Engkau akan mengerti mengapa Ayub itu sungguh-sungguh dalam Tuhan tapi hidupnya menderita. Engkau akan dibuat mengerti mengapa hidup ini tidak boleh disia-siakan. Selagi masih ada kesempatan kita gunakan untuk melayani Tuhan. Akan berbeda caranya. Orang yang ikut FA, yang ikut KOM Bapak Ibu Saudara, sukacitanya akan lain. Amin. Utangnya akan lunas dengan cepat. Saya percaya kalau engkau diberkati oleh Tuhan, dibukakan jalan, engkau tidak akan meminjam, tetapi saudara akan meminjamkan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Siapkanlah dirimu. Dengan cara apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Jangan egois. Buka hidupmu dan buka hatimu. Kalau engkau sulit berbagi, belajar berbagi. Mulai dari yang kecil, engkau akan lihat dampaknya. Kalau tak percaya, gereja kita itu adalah buktinya. GBI Medan Plaza itu ditolong diberkati Tuhan. Karena gereja kita konsisten untuk menolong orang miskin. Jadi kalau ada orang susah di sekitar kita, lihatlah itu sebagai anugerah.
Jangan engkau senang melihat orang lain susah. Jangan engkau menghakimi. Saudara, kita ditugaskan oleh Tuhan bukan untuk mencari tahu mengapa mereka miskin. Kita ditugaskan oleh Tuhan untuk menolong mereka. Jangan pernah engkau berkata ini karena malas bekerja. Karena Tuhan bilang orang miskin itu akan tetap ada padamu. Orang-orang dalam lingkungan kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, family-family kita, orang tua kita. Jangan dibiarkan, jangan tutup mata. Karena percayalah, pelayanan yang engkau kerjakan kepada orang miskin, itu pelayanan yang langsung engkau kerjakan kepada Tuhan. Amin. Bilang sebelahmu, lapangkanlah. Bukalah dompetmu. Dulu ada orang yang saya baptis, Bapak Ibu Saudara, ketika baptis dia lupa angkat dompetnya. Jadi ikut basah lah itu dompetnya. Ketika ini, aduh basah dompetku. Saya bilang itu baik untuk kamu. Karena bukan hanya badanmu yang dibaptis, tapi dompetmu juga ikut dibaptis. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bilang sebelahmu, dompetmu harus dibaptis. Lapangkanlah tempat kemahmu dan izinkan Tuhan akan bekerja dengan caranya. Cara Tuhan menolong kita itu cara sorga. Saya sering katakan Bapak Ibu, matematika Tuhan itu bukan matematika kita. Orang-orang pelit akan sulit melihat 1 tambah 1 itu sama dengan 11. Orang pelit akan selalu berkata 1 tambah 1 itu pasti 2. Padahal di dalam Tuhan 1 tambah 1 itu boleh jadi 11. Cara Tuhan itu lain, Pak. Saudara, engkau belum punya pengalaman dengan ini? Keluar dari gereja ini mulai belajar berbagi. Selamat menikmati pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Engkau akan bersaksi keagungan Tuhan. Aduh, di luar daripada kemampuan manusia. Di luar daripada cara-cara normal. Tiba-tiba saja Tuhan tolong. Tiba-tiba saja Tuhan buka. Tiba-tiba saja Tuhan berkati usahamu. Tiba-tiba saja saudara Tuhan kembangkan usahamu. Tiba-tiba saja engkau diperjumpakan dengan orang-orang yang tepat. Tiba-tiba saja Tuhan perjumpakan engkau dengan orang-orang yang baik. Yang menolong dan membuka jalanmu. Itu cara-cara Tuhan. Dan itu banyak dikerjakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau melayani Dia. Yang mau berbagi kepada Dia, yang mau memberi makan kepada Tuhan. Yang mau berbagi pakaian. Karena apa yang kita lakukan kepada orang susah itu kita lakukan kepada Tuhan. Bilang sama-sama, lapangkanlah. Yang kedua apa saudara? Bentangkanlah tenda kediaman. Bentangkan tenda itu artinya bersiap-siap menerima berkat yang luar biasa. Memperluas tenda untuk bersiap menerima tamu yang banyak. Karena kenapa? Tadi di ayat 1 berkata apa? Sebab istri yang ditinggalkan suaminya akan banyak anaknya. Jadi kalau akan banyak anaknya maka kamarnya harus diperbesar, betul enggak? Tendanya harus diperbesar. Karena kalau tidak diperbesar Pak, tidak cukup nanti untuk berkat yang akan masuk itu. Jadi memperluas harapan kita. Di tengah-tengah kesulitan ini jangan engkau percaya dengan apa kata dunia ini. Di tengah-tengah kesusahan hidup ini percayalah dengan apa kata Tuhan. Percayalah dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata aku tak tinggalkan kamu, percayalah dengan itu. Engkau jangan berjalan dengan apa yang engkau lihat oleh mata. Tapi mari kita jalani kesulitan-kesulitan ini dengan cara Tuhan melihat. Siapkan dirimu. Jangan seperti tetangga saya dulu. Dia pasang togel. Tahu togel ya? Pasang togel 4 nomor Bapak Ibu. 4 nomor beli banyak. Dan itu kalau keluar itu miliaran saudara. Ketika nomornya keluar, dia mati kena serangan jantung. Karena dia tak pernah bayangkan uang miliaran itu seperti apa. Datang temannya bilang, nomormu sudah keluar.
Dia itu kaget, tidak siap menerima berkat yang besar itu. Meninggal kena serangan jantung. Makanya sebelum berkat itu datang, Anda dan saya harus siapkan dirimu. Amin. Karena ada banyak orang yang hancur hidupnya bukan karena miskin. Ada banyak orang hancur hidupnya karena kelebihan berkat. Makanya Tuhan bilang begini Bapak Ibu Saudara, panjangkan talinya. Karena tali itu akan mengikat kuat tenda itu. Lalu Tuhan bilang apa Bapak Ibu Saudara? Pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Saudara tahu bahwa kekuatan sebuah kemah itu pada patoknya. Patoknya itu harus dibuat lebih dalam. Harus dibuat kokoh. Kenapa? Kalau angin datang, tenda itu tetap kokoh. Karena betapa berbahayanya sebuah tenda yang besar Bapak Ibu Saudara kalau patok-patoknya itu enggak dalam. Ketika angin datang Bapak Ibu Saudara itu bisa terhempas itu tendanya. Dan hidup kita itu dipandang seperti itu oleh Tuhan. Anda dan saya harus betul-betul kokoh di dalam Tuhan. Anda dan saya harus punya pertahanan yang kuat. Katakan amin. Saudara dan saya harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Saudara harus dalam pengenalan akan Tuhan. Anda harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya tiba saatnya badai itu datang. Anda tetap berdiri kokoh. Anda tetap berdiri teguh. Anda tetap menikmati berkat-berkat itu dalam cara Tuhan. Bukan cara di luar Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya saudara dan saya menancapkan kokoh-kokoh patok-patoknya. Bilang sebelahmu, harus lebih dalam lagi engkau masuk dalam Tuhan. Jangan kulit-kulitnya saja. Karena hidup ini silih berganti adanya. Selalu saja ada sirkulasinya. Ada kemarau, ada hujan, ada dingin, ada panas. Tapi hanya orang yang kokoh patok-patoknya. Dia yang akan tetap berdiri kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Maka pesannya Bapak Ibu Saudara, siapkanlah dirimu. Layanilah Tuhan. Konsep kita harus berubah. Saudara jangan puas dengan menjadi jemaat yang dilayani. Tapi saudara harus naik kelas. Bilang sebelahmu engkau harus naik kelas. Bagaimana caranya naik kelas? Kalau biasa di situ disambut, daftarkan dirimu untuk jadi penyambut. Karena firman Tuhan bilang apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Melayani itu lebih indah daripada dilayani. Buka FA. Saudara yang hari ini akan diwisudakom. Buka FA baru. Kembangkan FA yang ada. Family altar. Buka pos-pos yang baru. Yang ketiga apa? Konsisten pada visi. Siapapun pemimpin yang ditempatkan harus didukung visinya. Karena apa-apa yang ditetapkan oleh Tuhan itu pasti tidak akan melenceng. Siapa saja mari dukung Bapak Ibu Saudara, konsisten melayani Tuhan. Dukung siapa saja yang dipercaya oleh Tuhan. Saudara dan saya komitmen untuk itu semua. Maka apa kata firman Tuhan? Perhatikan ini. Kita baca 3, 2, 1. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan siapa? Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sekecil apapun yang engkau tabur, sekecil apapun yang engkau kerjakan, maka percayalah engkau seperti menanam itu. Engkau seperti menyiram itu.
tetapi pertumbuhannya itu akan datang dari Tuhan, dan ketika itu bertumbuh Bapak Ibu Saudara, itu akan bertumbuh dengan cara Tuhan. Itulah yang membuat engkau berkata, Allahku sungguh besar dan ajaib, Allah yang aku sembah sungguh dahsyat dan mulia, sebab caranya itu mengagumkan, caranya itu luar biasa, dan caranya itu sangat mengherankan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda kediamanku. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokku. Sekali lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanku. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan panjangkan kokoh patokku. Dengan iman nyanyikan ini. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara, kalau engkau percaya nubuat ini, maka engkau siapkan dirimu dengan itu semua. Kalau engkau yakin firman Tuhan itu ya dan amin, maka siapkan dirimu dengan cara lapangkanlah tempat kemahmu. Buka hatimu. Mulai buka hidupmu. Mulai luaskan kehidupanmu. Percayalah, seperti apa yang dijanjikan Tuhan ini akan nyata, ya dan amin dalam hidupmu. Mari engkau berdoa untuk hidupmu. Berdoa untuk keluargamu. Saya percaya engkau rindu keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya engkau rindu hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin engkau rindu supaya Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan membuat engkau berkembang dalam hidupnya. Tuhan membuat engkau melampaui di atas batas, melampaui di atas rata-rata. Mari katakan kepada Tuhan, ini hidupku. Pakailah hidupku ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Adalah sebuah kehormatan yang telah Engkau percayakan bagi umat-Mu untuk dipakai oleh-Mu. Mari ya Tuhan anugerahkan atas kami hati yang sama seperti hati-Mu. Buatlah kami bergairah untuk melayani-Mu. Buatlah kami bergairah untuk membawa jiwa-jiwa ya Tuhan. Pakai hidup kami, pakai perkataan kami, pakai kesaksian kami. Sehingga tempat ini kami mau berkata, tempat ini akan bertambah jiwa-jiwa. Tempat ini akan bertambah dengan jumlah-jumlah orang yang diselamatkan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tempat ini akan menjadi keramaian bagi Tuhan. Dari tempat ini akan lahir sukacita surgawi. Dari tempat ini banyak orang yang disembuhkan. Dari tempat ini keluarga-keluarga dipulihkan. Jiwa-jiwa bertobat. Jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, izinkan hidup kami berkembang seperti janji-Mu. Izinkan hidup kami naik seperti janji-Mu. Haleluya.
Haleluya, kami akan melihat campur tangan yang besar bekerja di tempat ini. Keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan, pribadi-pribadi ditolong oleh Tuhan, semua usaha-usaha diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus akan lahir penuai-penuai jiwa di tempat ini Tuhan. Dari hidup kami akan ada banyak orang yang dibawa untuk diselamatkan. Haleluya. Sebab